Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maryam dari SDN 1 Waledesa. Saya akan menyelesaikan tugas kedua dalam pelatihan digitalisasi kepala sekolah. Adapun rencana pelaksanaannya yaitu audien antara kepala sekolah dan guru yang mengajukan coaching guru SDN 1 Waledesa yang akan dilaksanakan secara online dengan menggunakan Google Meet sesuai jadwal yang telah disepakati oleh saya sebagai coach dan guru sebagai coaching. Kegiatan coaching ini saya menggunakan model coaching Tirta, yakni tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Tahapan pertama, kita menyiapkan jadwal coaching secara online pada waktu yang telah disepakati di luar jam sekolah. Saya sebagai kepala sekolah akan memberikan coaching kepada guru-guru yang telah mengajukan jadwal coaching terlebih dahulu. Ternyata setelah masuk semester 1 itu Bu, baru 2 minggu pembelajaran itu saya sudah menemukan beberapa masalah yang dapat kita KBM. Jadi ya saya curhatnya ke siapa lagi, pasti ke kepala sekolah ya Bu ya. Jadi mohon untuk bantuannya kepada Ibu tentang masalah yang dihadapi oleh saya di kelas. Ya kalau begitu nanti kita adakan coaching aja, kita sepakati saja nanti waktunya, nanti lombarnya di jam berapa, jam berapa. Kalau misalnya tidak bisa dilakukan di sekolah, yang kita lakukan nanti secara daring. Ya itu nanti mudah-mudahan kita dapat solusi ya, untuk pembelajaran yang lebih baik. Ya jadi nanti untuk coachingnya palingan kalau bisa misalkan tidak siang atau kita bisa lakukan secara daring. Jadi saya kita mencocokkan jadwalnya aja mungkin ya Bu ya. Ibu dengan kesibukan yang ada gitu Bu, bisanya kapan untuk bisa melakukan mau via Zoom atau Google Meet, kira-kira kapan Bu? Ya begini saja, nanti kita gunakan Google Meet seperti yang kita istilahnya melancarkan belajar gitu ya. Kita ambil waktunya jam 19-an saja bisa tidak? Oh bisa Bu, berarti temannya Bu Ya, mumpung yang lainnya belum mengajukan. Nanti kan kalau misalnya yang lainnya juga sudah mengajukan ya kita akan coba. Tapi ini untuk yang pertama Bu Yanti Ibu jadwalkan nanti malam jam 19. Ibu, terima kasih untuk waktunya Ibu. Nanti malam kita ini di jam 19. Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Di SDN 1 Waledesa ada salah satu guru yang mengeluh mengenai permasalahan dalam proses belajar mengajar di kelas 4 yang ingin menerapkan pembelajaran dengan digitalisasi. Namun merasa kebingungan dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Inilah percakapan pendampingan coaching dengan guru kelas 4 Ibu Yanti Turyanti SPD. Assalamualaikum Bu, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, kabar baik Bu Yanti. Sebaliknya lagi santai ya? Iya Bu, alhamdulillah saya juga. Kalau kesehatan mah alhamdulillah baik Bu, tapi pas masuk semester 1 ini ternyata 2 minggu pembelajaran saya sudah menemukan beberapa permasalahan Bu ketika sudah berlangsungnya KBM di kelas gitu. Jadi saya juga mohon maaf Bu mengganggu waktunya. Saya hanya ingin sekedar sharing aja dengan Ibu mengenai masalah-masalah yang ada ketika KBM berlangsung. Seperti itu Bu. Iya, baik, itu berarti Bu Yanti sangat jeli dalam menyikapi permasalahan-permasalahan dalam kelas. Nah, sebelumnya Ibu akan bertanya, apa tujuan yang ingin dicapai oleh Ibu dalam pendampingan kali ini? Nanti mudah-mudahan
setelah kita mengadakan pendampingan, sharing dengan Ibu, nanti akan ada solusi untuk mengatasi permasalahan Ibu. Itulah, jadi Ibu ingin tahu dulu nih, apa tujuan Ibu ingin coaching dengan Ibu? Iya. Iya Bu, baik, tujuan saya coaching dengan Ibu itu lebih tepatnya ingin membahas mengenai penggunaan digitalisasi Bu dalam KBM ini gitu. Kemudian saya juga sudah merasa sendiri Bu, untuk digitalisasi itu saya belum begitu menguasai dalam bidang digitalisasi maupun pembelajaran atau asesmennya, jadi hanya baru sebagian Bu, seperti itu. Baiklah Bu Yanti, kita akan melakukan coaching mengenai permasalahan Ibu dalam proses pembelajaran atau belajar mengajar di kelas. Terutama ingin ada perubahan, yaitu dengan pengajaran yang berbasis digitalisasi. Iya, Bu. Tapi sebelumnya Ibu akan bertanya permasalahan yang dihadapi oleh Ibu nih, sehingga Ibu merasa kesulitan dalam menerapkan pembelajaran menggunakan digitalisasi. Lalu Ibu juga akan menggunakan pembelajaran seperti apa sih yang ingin diterapkan di kelas Ibu, supaya nanti pembelajaran Ibu itu akan lebih menarik dan sesuai dengan tantangan zaman. Iya, baik Bu, untuk dalam diri saya sendiri gitu ya Bu. Jadi saya memang belum menguasai keterampilan di bidang digitalisasi, dan kemudian untuk anaknya itu sendiri gitu, mereka tidak semua mempunyai akses Bu, akses yang memadai ke perangkat digital. Kan masih ada sebagian anak yang belum memiliki HP sendiri gitu Bu. Kemudian akses internet di sekolah juga masih belum stabil Bu, jadi belum tersasar ke semua bagian gitu Bu. Kemudian untuk rencananya sendiri sebenarnya saya tuh lebih untuk rencana ingin penggunaan asesmen digital Bu. Adapun untuk pemilihan asesmen digital yang ingin saya gunakan yaitu aplikasi Quizzes kepada siswa gitu Bu. Iya, itu beberapa rencana Ibu yang ingin diterapkan dalam proses digitalisasi ya. Iya Bu. Nanti oleh Ibu, apa sih yang menjadi kekuatan Ibu? Lalu ingin mengaplikasikannya seperti apa? Apa yang menjadi kekuatan Ibu? Tolong Ibu kemukakan supaya nanti lebih jelas lagi. Oh, ini kekuatan saya di bidang ini. Nanti tinggal dikembangkan bagaimana caranya supaya lebih mengena kepada pembelajar. Silakan. Iya, mungkin yang menjadi kekuatan saya juga ketika tahun kemarin itu ya Bu, saya sudah pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan digitalisasi, di mana kegiatan tersebut itu diselenggarakan oleh BKPSDM. Hal itu yang menjadi modal saya untuk bisa mengaplikasikan asesmen digital di kelas saya gitu Bu. Itu. Iya, itulah makanya Ibu bertanya dulu kepada Ibu, apa sih yang menjadi dasar Ibu ingin melakukan digitalisasi. Nah, kemarin Ibu telah melakukan atau mengikuti pelatihan baik itu di BKPSDM atau melalui daring yang lainnya ya, melalui seminar. Iya. Ini yang menjadi dasar kekuatan Ibu yang harus dikembangkan dalam pembelajaran, dalam penggunaan digitalisasi. Keterampilan dan kemahiran dalam mengoperasikan aplikasi-aplikasi yang telah Ibu lakukan, mungkin Ibu akan ada beberapa perkembangan atau perubahan yang lebih baik lagi. Contohnya, Ibu mungkin sudah menggunakan aplikasi Canva, ya. Lalu di sini Ibu akan mencoba aplikasi Quizzes yang kemarin sudah dilatihkan. Itu baik sekali, Bu. Nah, ketika Ibu telah menemukan kekuatan diri sendiri dan nanti akan diaplikasikan dalam pembelajaran,
Sekarang Ibu bertanya, apa sih yang menjadi ganjalan atau menjadi halangan pelaksanaan proses belajar mengajar menggunakan digitalisasi. Jadi nanti akan saya di sini begitu. Iya, Baik, Bu Yanti. iya, Yanti. baik Bu. Untuk ganjalannya itu sendiri mungkin terkadang saya masih keteteran ya Bu untuk mempersiapkan perangkat ajarnya, untuk membuat aplikasi membuat soal di aplikasi Quizzes ini, seperti itu Bu. Jadi karena memang mungkin sekarang seperti yang Ibu tahu juga kegiatan guru lumayan padat gitu, sehingga kegiatan di luar jam mengajar itu digunakannya untuk kegiatan yang lain Bu, tidak bisa digunakan untuk mempersiapkan perangkat ajar untuk besok. Kemudian itu hambatan dari saya sendiri ya Bu. Kemudian untuk dari siswanya itu ya tadi seperti yang saya sudah jelaskan, sudah saya bahas bahwa tidak semua siswa itu memiliki handphone. Jadi ketika saya menyuruh, ayo anak-anak bawa HP ke sekolah ibu, aku HP-nya masih punya mama gitu. Jadi ya namanya juga kan maksudnya anak kelas 4 ya Bu. Jadi memang masih mungkin sama orang tuanya masih belum dipercaya gitu untuk memegang HP. Kemudian kan dari faktor ekonomi juga itu ganjalan dari siswa. Adapun untuk sarana juga jadi untuk Infokus atau yang lainnya itu masih di sekolah itu masih belum lengkap seperti itu. Sudah ada akan tetapi jumlahnya masih sedikit gitu Bu. Iya. Nah, itulah perlunya kita berkomunikasi ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti ke depan sekolah bisa melengkapi sedikit demi sedikit. Nah, setelah Ibu tadi mendengarkan cerita dari Ibu tentang permasalahan yang mengganjal, yang bisa menghambat, maka sekiranya apa sih yang harus dilakukan sehingga permasalahan yang tadi muncul bisa diatasi oleh Ibu dengan baik. Tadi ada permasalahan Ibu yang sibuk, bagaimana cara mengatasinya? Lalu ada lagi muncul anak-anak yang belum semuanya mempunyai alat digital. Dan nanti tadi untuk alat perangkatnya. Nah, coba saya ingin tahu atau Ibu ingin tahu bagaimana nih solusi Bu Yanti sendiri. Jadi datang dari Bu Yanti sendiri, nanti mungkin akan kita tambahkan jika perlu. Kalau misalnya sekiranya kata Bu Yanti, oh ini bagus, ini seperti ini, Ibu tinggal mengiyakan gitu. Mangga. Iya Bu. Jadi mungkin untuk dari saya sendiri itu yang pertama saya harus bisa memanage waktu ya Bu. Jadi waktu dari sayanya juga harus benar-benar bisa di-manage, membagi antara untuk kegiatan KBM, persiapan mengajar, kemudian untuk kegiatan yang lainnya juga terkait tugas penunjang sebagai guru, seperti itu Bu dalam memanage waktu. Kemudian nah, untuk mengatasi hal tersebut, waktu yang lumayan singkat gitu, lumayan sudah terbagi-bagi, mungkin alangkah lebih baiknya saya mulai berkolaborasi dan berdiskusi dengan guru yang lain Bu, untuk supaya dalam penggunaan alat digitalisasi juga tidak ada miskomunikasi gitu Bu. Jadi untuk mengatasi masalah bahwa sarana ini belum lengkap, dan kolaborasi dengan guru juga bisa kita manfaatkan untuk membuat soal-soalnya Bu. Jadi nanti tuh tidak hanya saya saja yang membuat, jadi saya bisa mengadopsi misalkan Bu Dena sudah membuat, bisa gitu. Adapun selain itu juga itu kan sudah bisa mengurangi ya Bu, mengurangi waktu yang digunakan gitu, akan tetapi tetap digitalisasi bisa tetap berjalan seperti itu. Kemudian fasilitas yang cukup terbatas, baik itu laptop ataupun Infokus juga yang masih terbatas itu tadi dikomunikasikan. Takutnya pas besok saya mau pakai, ada yang aduh saya mau pakai juga gitu kan ya, jadi kan lumayan menghambat juga gitu. Kemudian siswa Bu, untuk siswa juga jadi jangan dadakan gitu, jangan tiba-tiba hari ini oke, anak-anak sekarang asesmennya pakai Quizzes gitu. Mungkin
alangkah lebih baiknya 1 hari atau 2 hari sebelumnya juga saya informasikan. Misalkan hari Rabu, hari Seninnya sudah diinfokan. Anak-anak nanti hari Rabu bawa HP ya ke sekolah gitu. Jadi supaya anak-anak juga mungkin nanti yang tadinya tidak membawa HP bisa pinjam punya kakaknya atau apa gitu Bu. Jadi anak juga tidak kaget gitu dengan kegiatan yang tiba-tiba dilaksanakan oleh gurunya gitu, karena kan tidak setiap hari anak boleh bawa HP ya Bu, kan hanya sewaktu-waktu seperti itu gitu Bu. Mungkin Iya. sedikit rancangan dari saya lah istilahnya untuk mengatasi masalah yang memang terjadi untuk di semester pertama di tahun ini gitu Bu. Iya baik. Nah itulah gunanya kita sharing, kita ngobrol. Ini Bu Yanti menurut Ibu sudah bisa mengidentifikasikan semua permasalahan Ibu dengan baik. Sehingga Ibu ke depan bisa melaksanakan pembelajaran digitalisasi sebetulnya. Semua guru itu bisa menggunakan pembelajaran yang berbasis digitalisasi. Ya. Dan kita sebagai guru tentunya bisa memilih dan memilah pembelajaran mana yang tepat untuk digunakan dan perangkat digital dan yang mana yang tidak membutuhkan perangkat digital karena tidak semua dan semua itu tidak semua pembelajaran itu menggunakan perangkat digital ya Bu ya. Iya, Kita bisa memilih mana yang lebih penting. Lalu kembalikan lagi kepada Ibu Yanti, apa yang Ibu lakukan untuk menghadapi permasalahan yang telah dipaparkan tadi, yaitu untuk mengatasi terjadinya pemakaian alat digitalisasi secara bersamaan sehingga dapat menghambat rencana Ibu. Nah, tadi Ibu sudah mendapatkan solusinya. Berarti nanti kita akan dibicarakan di Kombel ataupun nanti kita berdiskusi dengan yang satu fase atau dengan fase yang lain. Nah, itu baik sekali Bu. Jadi nanti Bu Yanti tinggal mempraktekkan, dan ada pun nanti alat-alat yang masih kurang lengkap, insya Allah nanti ketika gurunya sudah siap untuk pembelajaran yang menggunakan IT, insya Allah sedikit-sedikit akan diperbaiki. Nah itulah nanti semuanya bisa dibicarakan, bisa didiskusikan dalam Kombel permasalahan dan juga bisa saling bertukar praktek baik. Itu Bu Yanti. Ya, Bu. Solusi untuk pembelajaran ini yang sangat baik sekali dan merupakan sebagai tanggung Ibu sebagai pendidik ya. Iya. Pendiskusi dan kolaborasi untuk menunjang pendidikan yang lebih baik lagi. Nah itulah, baik itu saling berbagi praktik baik ataupun mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang ada di kelas. Insya Allah setelah kita ada komunikasi baik itu dengan guru-guru yang lain atau dengan Ibu sendiri, maka akan ada jalan keluar dan solusi yang lebih baik. Nanti pun di ini apa sih di pemburu yang lain, karena tadi yang menggunakan INA itu berarti sudah ada betulnya rencana yang terdekat ini nih dalam menggunakan digitalisasi ini. Ibu akan menggunakan aplikasi apa? Karena ternyata banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Nah, Ibu ingin tahu nih, kepo nih, aplikasi Ya, Bu. apa saja sih yang sudah
Ibu kuasai, sehingga itu menjadi kekuatan Bu Yanti sendiri dan menjadi dasar bahwa saya percaya diri, saya bisa, dan saya bisa mengembangkannya di sekolah. Iya, baik Bu. Sebelumnya saya sudah waktu dulu ya Bu, saya sudah mencoba Woodwall, kemudian Canva juga Bu, Canva untuk menunjang pembelajaran ya Bu. Ketika kita kan banyak tuh template-template yang bagus, yang lucu untuk anak-anak gitu. Kemudian sempat menggunakan Google Form juga Bu untuk asesmen yang bisa dilaksanakan untuk di kelas 4 ini gitu Bu. Jadi makanya untuk tahap yang sekarang, untuk kelas 4 yang sekarang, saya mau nambah lagi deh satu, saya mau coba aplikasi Quizzes untuk asesmen digitalnya, seperti itu Bu. Ya. Iya. Baik Bu Yanti, tentunya dengan beberapa aplikasi Bu Yanti sudah mendapatkan keuntungan ataupun manfaat yang didapat, nanti juga akan dirasakan oleh ibu dan anak-anak. Nah ini selamat mencoba menggunakan aplikasi Quizzes, semoga berhasil dan sukses. Setelah pembelajaran menggunakan digitalisasi, nanti ibu ingin mengetahui capaiannya apa yang Ya Bu. didapat oleh ibu, oleh anak-anak setelah pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Quizzes. Nah, sebagai evaluasi dan tindak lanjut dalam pengembangan pembelajaran yang lebih aktif dan menyenangkan. Moga-moga semua guru terinspirasi, Iya Bu, menular ke semua amin. guru sehingga nanti setiap anak di SD kita telah melaksanakan atau merasakan bagaimana perubahan dalam pendidikan ini dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang sangat banyak ketika kita gali dan tentunya untuk menjadi perubahan yang lebih baik lagi. Itu Bu Iya. Yanti, selamat Iya. mencoba. Bu Yanti Iya sudah Bu. menemukan sendiri loh bagaimana Iya Bu. caranya, solusinya. Ketika tidak dibicarakan mungkin susah ya Bu ya? Apa sih, Iya, jadi bagaimana sih? Tetapi ada ketika sudah ada ide cuma sharing, aduh ini bisa nggak ya gitu. Jadi ya itulah makanya aduh saya mau iya coaching belum aja deh pede. sama Ibu gitu. Gitu Bu. Jadi Iya baik iya Bu, iya. baik Bu, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu untuk coachingnya sudah menyempatkan waktunya. Mudah-mudahan masalah yang ada di kelas saya ini dengan apa yang sudah tadi kita diskusikan ya Bu bisa berdampak positif, bisa ada perubahan dalam pembelajaran Amin, sesuai amin. dengan apa yang memang kita inginkan dengan mengikuti perkembangan zaman. Ibu, sekali lagi saya ucapkan Iya. terima kasih untuk coachingnya. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, untuk pendampingan coaching secara online telah selesai. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi ibu bapak guru hebat. Sekian dan terima kasih.